Kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Lapas Binjai. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari-hari yang lalu hingga pada hari ini. Sungguh kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami boleh ada hingga hari ini. Hari demi hari Engkau menjaga memelihara kehidupan kami. Ampunkan kami bila hari-hari kami jalani dengan tidak setia Tuhan. Tapi sungguh kami percaya Bapa, dan kami sudah menikmati kesetiaan-Mu yang kami boleh terima setiap hari hingga hari ini. Bapa, segarkan kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Engkau yang berbicara Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, berikan kami hati yang lembut, agar firman-Mu itu boleh masuk dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan saudara-saudaraku di Lapas Binjai. Meski sudah agak lama kita nggak bertemu, tapi hari ini Tuhan pertemukan kita. Baik, kita langsung saja kita buka firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Semua ada Alkitabnya? Amin. Ya, saya saja yang baca dan tolong disimak. Temanya adalah mengapa kamu tidak percaya? Perikop dalam Nats Markus 4 ini adalah angin ribut diredakan. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang akan yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Begitulah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini Tuhan mengingatkan bahwa hari sudah petang. Di ayat paling atas tadi, Nats itu sudah dikatakan bahwa pada saat itu adalah pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak."
Artinya hari sudah petang adalah hari-hari yang berjalan ini saudaraku. Sudah sangat semakin dekat dengan kedatangan Yesus. Ibrani 10 ayat 37 dikatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudaraku, kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh seberapa besar dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita bertobat sebelum terlambat. Jangan kita pikir masih ada hari, besok masih ada kok. Lusa masih ada kok, atau saya saja di sini masih bertahun lagi, setahun lagi. Nantilah setelah saya keluar dari tempat ini, dari lapas Binjai, saya akan bertobat. Firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan tidak akan mengeraskan hatimu. Tuhan katakan tinggal sedikit waktu lagi. Hari sudah petang. Yeremia 3 ayat 22 dikatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami. Kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Tema kita dalam nats ini saudaraku adalah, tadi saya sudah katakan, mengapa kamu tidak percaya? Ini bukan perkataan murid-muridnya, tetapi perkataan Yesus ketika melihat sikap murid-muridnya ketika badai datang. Tuhan Yesus inginkan kita percaya kepadanya, apapun keadaan kita saat ini, apapun situasi kita, situasi kau saat ini, apa yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengapa? Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesus berkata pada nats ini, mari bertolak ke seberang. Artinya apa? Kita harus meninggalkan semua dosa-dosa masa lalu kita. Wah, jadi gimana ya Bu? Dulu saya sudah mencuri. Dulu saya melakukan kejahatan-kejahatan yang begitu besar. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan bilang mari bertolak ke seberang. Artinya mari berpindah ke dalam kebenaran jalan terang Tuhan. Kita yang biasanya serakah menjadi penuh kasih. Biasanya egois menjadi peduli kepada orang lain. Kita yang biasanya selalu bersungut-sungut, memaki-maki dengan mulut kita, mengucap perkataan-perkataan yang sia-sia oleh karena keadaan kita, oleh karena kita mungkin sudah jenuh dengan keadaan ini. Mungkin dengan pemikiran kita melihat tidak ada masa depan. Tuhan katakan tadi bahwa engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi, engkau dan aku itu mulia. Apapun keadaan kita, justru Tuhan itu datang untuk kita yang berdosa. Seberapa berat pun kesalahan kita ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, mari semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih, kita harus bertolak seperti nats firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini membawa murid-muridnya untuk bertolak dengan perahunya. Dan di perahu itu ada Yesus. Ketika bertolak, ketika kita juga berpindah dari gelap ke terang, Yesus ada bersama kita. Ketika murid-murid dibawa Tuhan Yesus bertolak, Tuhan Yesus ada bersama murid-muridnya. Kita tahu murid-muridnya ini sejak mereka dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka begitu banyak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Saat ini mereka dalam perahu, mereka bersama Tuhan yang selalu membuat mujizat itu, dan mereka melihat sendiri dengan mata kepalanya mujizat tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak pernah melihat kebaikan Tuhan? Apakah kita selalu melihat hal-hal yang jelek saja, hal-hal yang tidak ada baiknya? Mari saya ingatkan, ketika tadi pagi engkau bangun, engkau bisa menggerakkan tangan dan kakimu, engkau bahkan bisa berjalan menuju tempat gereja saat ini. Saudaraku, itu adalah kebaikan Tuhan. Bukan oleh karena memang sudah seharusnya kamu bisa bangun,
Banyak orang yang di luar sana, saudaraku, tidak ada di tempat yang seperti engkau ada sekarang ini. Mereka di tempat yang mungkin lebih nyaman daripada engkau, tapi mereka nggak bisa bangun. Maka bersyukurlah saudaraku, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, siang hari ini kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kamu mungkin berkata, sepanjang hidup saya, Bu, saya ingat, saya selalu dalam keadaan kemalangan. Orang tidak memperdulikan saya, keluarga saya bahkan tidak menganggap saya. Halo, sebelum engkau berbuat kejahatan seperti saat ini, engkau pasti adalah orang-orang yang baik. Laki-laki yang baik, karena semua saya lihat laki-laki di sini. Engkau pasti laki-laki yang baik, beranjak dewasa, beranjak besar. Tapi mungkin karena pergaulanmu, engkau tidak mengenal Yesus, atau engkau menganggap bahwa Yesus itu tidak ada, nggak lihat, sehingga engkau melakukan hal-hal yang jahat. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita bertobat, saudaraku, berpindah, bertolak dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, bertolak dari keputusasaan kepada pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Murid-murid sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang mereka bersama. Banyak kejadian-kejadian yang mereka melihat sebagai sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan manusia. Air menjadi anggur, banyak orang sakit sembuh, bahkan orang-orang yang dalam roh-roh kejahatan, terikat dalam roh-roh jahat. Mungkin sekarang engkau ada dalam tempat itu, di gereja itu, melakukan suatu persekongkolan, berkomunikasi dengan roh-roh kegelapan. Berpindah, saudaraku, karena engkau akan bayar itu. Iblis tidak punya stoknya namanya gratis. Engkau akan bayar itu semuanya nanti, mungkin bukan sekarang, atau bahkan sekarang. Mari lepaskan roh-roh kegelapan. Mari lepaskan ikatan-ikatanmu terhadap roh-roh kegelapan, intimidasi iblis. Mungkin kemarin engkau sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Mungkin ada tubuhnya kebal. Engkau memakan sesuatu yang diberikan oleh kegelapan iblis, sehingga engkau kebal terhadap segala senjata tajam. Atau engkau memakan atau memakai jimat-jimat yang kau simpan, supaya engkau memberikan pesona orang takut sama engkau. Entah apa lagi. Mari bertolak, berpindah dari kegelapan kepada terang Tuhan. Kalau mungkin di antara engkau, saudara-saudaraku, yang sudah bertolak dan berpindah dari kegelapan kepada terangnya, dan sudah bertobat, sudah bersama-sama Tuhan, sama seperti murid-murid tersebut. Murid-murid tersebut sudah bersama-sama dengan Tuhannya. Tentu mereka tidak melakukan hal-hal duniawi lagi. Tapi ketika sudah berpindah, masih mengalami sesuatu yang menjadi badai dalam kehidupan. Saudaraku, dalam firman ini diingatkan kita, murid-murid tersebut tetap dalam keadaan takut. Mereka sudah berpindah dari kegelapan menjadi kepada terangnya Tuhan. Tapi ketika badai datang, pada saat Nats ini badai datang, tidak ada tanda-tanda badai akan datang. Sama mungkin kita mengalami tiba-tiba dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Tiba-tiba datang polisi, tangkap kamu. Selama 14 tahun saya melakukan kejahatan, saya aman-aman saja, tidak pernah ditangkap polisi, tidak pernah ketahuan. Tapi badai datang, tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda. Dikatakan dalam Nats ini, perahu mulai banjir dan penuh air. Nah, saudaraku, saat itu pastilah murid-muridnya panik, takut, khawatir. Begitu juga dengan kita. Ketika badai kehidupan, ketika masalah melanda, ketika sesuatu yang tidak bisa kita handle dengan kekuatan kita datang, kita ada dalam perahu yang sama dengan murid-murid. Padahal kita sudah bertobat, sama seperti murid-muridnya sudah bertobat. Tapi panik, takut, dan khawatir melanda murid-muridnya, bahkan kita. Kenapa? Karena bagi anak-anak Tuhan, iblis selalu mengintai, saudaraku. Kapan kita lemah, kapan kita mengalami badai, dia akan membuat kita panik, dia akan membuat kita takut, dia akan membuat kita khawatir. Itu stok panik, takut, khawatir, itu stoknya iblis. Tuhan gak punya stok itu, saudaraku. Jadi kita harus tahu,
tipu muslihatnya iblis. Yohanes 10 itu dikatakan bahwa iblis itu penipu, pendusta, pembinasa jiwa-jiwa. Dalam nats ini, saat murid-muridnya dalam bahaya, malah bukan langsung panggil Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Mereka kesal karena apa? Karena mereka melihat Yesus tidur. Dan mereka melihat, loh, ini keadaan perahu sudah mulai tenggelam, tapi Yesus kok tidur? Terus diam saja dan gak peduli, seolah-olah perahu ini akan tenggelam. Mungkin kita juga mengalami yang sama. Dalam keadaan sekarang, kehidupan kita mungkin saja sudah mulai tidak punya pengharapan. Kita bahkan bilang, mana Tuhan? Keadaan saya sudah semakin hancur, sudah semakin tenggelam dalam kehidupan saya. Kita malah kesal, marahin Tuhan, kita bersungut-sungut. Yesus tidur bukan dia tidak tahu, saudaraku. Yesus tidur, mana mungkin Yesus tidur. Dia tidak tahu. Tapi Yesus ingin melihat apa reaksi murid-muridnya. Yesus pun ingin melihat apa reaksi kita sebagai orang percaya. Yang kita katakan, saya punya Yesus, oh Tuhan. Tadi ada lagunya apa? Saya mau ikut Yesus. Di mulut ketika badai datang, saya marah sama Yesus. Seandainya kita ada dalam perahu bersama murid Yesus saat itu, bagaimana sikap kita? Apa reaksi kita, saudaraku? Bila dalam kehidupan kita badai datang menghantam kita, apakah kita menyalahkan Tuhan? Bahkan menjauh daripada Tuhan. Enggak adalah Tuhan itu. Sudah tiap minggu saya beribadah. Tapi kenapa badai kehidupan, kenapa masalah-masalah makin datang kepada saya? Kenapa keluarga saya menjauh dari saya? Kenapa istri saya hilang? Kenapa orang tua saya tidak mau lagi mengakui saya? Saudaraku, engkau yang ada di tempat itu, atau yang sebentar lagi akan keluar, yang bebas, walaupun engkau sudah bertobat, ingat, iblis akan membuka mulutnya, mengaum-ngaum, menangkap jiwa-jiwa yang akan kering, yang mengalami masalah-masalah. Lantas apa sikap kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Atau kita menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita? Ataukah mengandalkan teman-teman kita yang hebat, relasi kita yang hebat, atau paman kita yang hebat, atau keluarga kita yang hebat? Itukah sikap kita? Kalaupun mereka bisa menolong, saudaraku, itu hanya sementara. Murid-murid datang membangunkan Tuhan. Sikap murid-muridnya ketika badai datang mau menghantam, badai datang menghantam perahu, dan perahu hampir tenggelam sebab air sudah hampir penuh masuk perahu. Mereka datang pada Tuhan, membangunkan Tuhan. Mengapain? Minta pertolongan. Kita juga begitu, saudaraku. Kita harus datang berseru kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan cuek saja. Aku tidak peduli kau karena kau sangat jahat. Itukah kata firman Tuhan? Tidak. Aku akan memberikan kelegaan. Nah, ketika murid-murid datang membangunkan Tuhan, minta pertolongan, Tuhan bangun dari tidurnya. Dan Tuhan gak merepet. Gak merepet dulu. Nanti baru dikasih tahu pengertian sama murid-muridnya. Kita lihat nats tadi. Tuhan bertindak, tolong, pes. Dia bertindak. Berdiri dan bangun, dia katakan diam dan tenanglah. Saudaraku, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan sulit, bahkan ketika di kantongmu tidak punya uang 1 rupiah pun, datang berseru kepada Tuhan. Mazmur 102 mengatakan, orang-orang yang dalam tahanan ketika berseru, Tuhan seketika akan menjawab doamu. Itu spesialnya engkau di dalam. Kita harus datang pada Tuhan, sumber segala pertolongan. Jangan sibuk tak cari telepon, tolonglah saya, tolong saya, tolong saya. Sama siapa yang kau kenal. Atau engkau mungkin pernah di luar sana berbuat baik sama orang. Oh, pasti orang itu akan membalas saya. Pasti dia menolong saya. Ketika dia tidak menolong engkau, engkau kepahitan.
Engkau marah, engkau dendam. Kapan kapan tidak saya keluar dan saya akan membalas? Kapan saya tidak akan membantu dia lagi? Atau sesama kamu di situ, saudaraku, antara kalian di situ, ketika engkau mempunyai makanan yang banyak, tolonglah buka hatimu, berbagi kepada yang lain yang gak pernah mendapatkan kiriman. Kenapa? Ketika murid-muridnya datang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan gak marah-marah dulu, Tuhan gak menghakimi muridnya dulu. Tuhan juga gak menghakimi kita apa yang sudah kita lakukan. Tapi Tuhan bertindak menyelamatkan kita dulu. Tuhan bertindak menyelamatkan murid-muridnya dari badai itu. Tuhan selalu membuka tangannya ketika kita datang pada Tuhan. Jadi kita harus bertindak. Jangan katakan, Tuhan kan sudah tahu persoalanku, biarlah dia menyelesaikan. Tuhan mau kita datang. Tuhan mau kita mengucapkan, Tuhan tolong saya. Tuhan mau itu. Tuhan perlu, Tuhan tahu. Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Sama seperti Tuhan sedang tidur, dia pun tahu murid-murid dalam masalah besar. Masa Tuhan nggak tahu air sudah masuk penuh? Pastikan dia rasa-rasa, air sudah penuh. Saya mau lihat murid-murid ini bagaimana sikapnya. Karena murid-murid sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman mujizat yang tidak pernah dialami mereka. Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang, 7.000 orang dengan makanan yang sangat terbatas. Gak masuk akal. Dan ketika mereka dalam perahu, mereka tidak mengingat itu semua. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam badai, dalam pergumulan hebat, dalam kesulitan yang sangat berat, bahkan ketika apapun yang kau makan besok tidak ada, Tuhan tahu sebelum kita minta padanya. Tapi dia mau kita datang kepadanya berseru, karena itulah firman-Nya. Berserulah kepadaku, katanya. Bukan disuruhnya diam-diam saja. Berseru dengan apa? Bukan dengan diam. Berseru dengan apa? Pakai mulut. Karena apa firman Tuhan? Orang akan dikenyangkan oleh buah perkataannya. Gak boleh diam. Berseru. Itu sebabnya engkau harus menghafal firman Tuhan. Katakan, Mazmur 23 harus engkau hafal mati. Hafal mati. Kenapa saya bilang hafal mati? Dalam keadaan apapun engkau harus hafal itu. Karena itulah harta yang kau punya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku dalam bahaya, Tuhan menolong aku. Saudaraku, kalau hari-hari sebelumnya atau bahkan sekarang ini engkau lagi menabung, menimbun pundi-pundimu, mungkin kau bekerja mendapatkan uang di tempat itu sekarang, dan kau simpan tabung pelan-pelan, dan kau sangat sayang dengan tabunganmu. Saya mau katakan, saudaraku, tabunglah bagi jiwamu firman Tuhan. Hafalkan firman Tuhan, karena itu firman yang sangat berharga. Karena itu adalah harta yang sangat berharga. Bahkan ketika kita, semoga tidak terjadi, ketika kita bahkan terjadi musibah dan kita tidak sadar, karena firman itu sudah masuk dalam pikiran dan hati kita dan sudah kita hafalkan, itu yang akan keluar. Pernahkah engkau dalam keadaan sulit, dalam keadaan membenci seseorang, dalam keadaan engkau ingin membalas seseorang, dalam keadaan engkau kesulitan uang, ketika engkau tidur, begitu bangun tidur yang teringat adalah itu. Karena itu yang engkau tanamkan sebelum engkau tidur. Engkau tanamkan banyak sekali dalam kehidupan. Bukan firman Tuhan, jadi firman Tuhan enggak keluar. Tapi kalau firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan, maka dalam keadaan apapun, bahkan saat kita tidak sadar, yang keluar itu adalah firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 27. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus takut? Itu yang akan keluar. Bahkan ketika engkau mimpi buruk sekalipun di dalam tempat itu, di lapas itu engkau mimpi buruk atau dikejar-kejar orang, tapi karena engkau menabungkan firman Tuhan dalam jiwamu, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan keluar dari
pikiranmu dan hatimu. Maka siapa yang datang? Roh Kudus yang akan menolongmu. Memberikan dengan gimana Bu? Datang dia membayarkan hutangku. Dia memberikan damai sejahtera dulu di hatimu. Sehingga engkau tidak mengalami ketakutan apapun. Ketika engkau tidak mengalami ketakutan dan tidak panik dan tidak khawatir, maka engkau akan bisa menyelesaikan masalah. Karena Tuhan menyertai. Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus bertindak dan menghardik angin tersebut dan berkata kepada danau. Jadi Tuhan Yesus bertindak bukan siul-siul, maka angin pun diam. Tidak saudaraku, Tuhan Yesus pun berkata, mengucapkan, diam, tenanglah. Engkau pun bisa mengatakan itu kepada masalahmu. Hai masalah, aku perkatakan, diam, tenanglah. Tuhan Yesus juga akan menghardik badai kehidupan kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Sekalipun badai tetap ada. Sekalipun masalahmu begitu rumit. Sekalipun dengan mata manusia atau nalarmu, engkau tidak melihat jalan keluar. Saudaraku, Tuhan memastikan Tuhan selalu menyertai kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Amin. Amin. Tuhan selalu ada ketika kita menghadapi badai. Yang kadang seringkali badai itu begini. Badai itu seringkali kita yang buat. Ya kan, udah tahu contoh. Udah tahu kita punya penghasilan 100.000. Tapi gaya hidup kita 300.000. Tentunya kita melakukan suatu kejahatan untuk mengambil uang yang 200.000 lagi untuk memenuhi keinginan hati kita. Ya kan? Sehingga badai masuk, sehingga badai datang, kita berhutang, orang kejar utang, sehingga kita dikejar-kejar dan bisa masuk penjara. Atau sudah tahu kita itu tidak boleh menjual narkoba. Bukan Tuhan saja yang bilang tidak boleh. Bahkan pemerintah sudah bilang tidak boleh menjual narkoba. Di luar bahkan di dalam lapas itu sendiri. Jangan kau pikir, belum ketahuan Bu. Jangan. Jadi itu badai yang kau buat. Badai yang kau buat itu ya. Jangan salahkan Tuhan. Tapi ada badai yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kadang ini kita ini ya. Hidup dalam kenyamanan. Gaji sudah ada kok. Anak-anak sudah ada kok. Pekerjaan aman. Tidak ada kekurangan. Rumah sudah ada. Nyaman-nyaman saja. Dan kita lupa berdoa. Kalau waktu badai datang, waktu kesulitan datang, kita datang pagi-pagi bersaat teduh. Tapi ketika kelimpahan datang, kita jangankan datang. Memanggil nama Tuhan saja kita lupa. Karena kita sudah hidup dalam kenyamanan. Nah, Tuhan gak mau ketika kita hidup dalam kenyamanan, kita gak mencari Dia. Kita ini miliknya. Tubuh, roh, dan jiwa kita bukan milik iblis, saudaraku. Kita adalah milik Tuhan. Kepunyaan Dia mutlak 100%. Karena Dia yang menciptakan kita. Iblis tidak punya andil dalam menciptakan kehidupan kita. Bahkan satu kuku kita yang panjang setiap hari tambah. Kalau kita gak potong kuku dalam seminggu, tentu kuku kita akan panjang, ya kan. Nah, memanjangkan kuku itu adalah otoritas Tuhan, wewenang Dia. Karena Dia yang punya kita. Jadi kita supaya harus tahu ini. Kalau engkau, saudaraku, merusak kehidupanmu, merusak tubuhmu, engkau masih menggunakan narkoba, engkau merusak karya ciptaan penciptamu. Dan kau harus bertanggung jawab. Sama seperti misalnya temanmu punya handphone, gadget. Dia punya, tapi kau seenaknya merusak. Kau harus bertanggung jawab kepada temanmu. Ganti. Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban kepada kita kalau kita merusak milik kepunyaannya. Saudaraku, kembali kepada badai. Kadang badai diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Supaya iman percaya kita semakin dewasa, semakin bertumbuh. Supaya iman kita tidak seperti iman anak-anak. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau
Tuhan mau, saudaraku, sebentar ya, maaf. Tuhan mau kita tetap dalam kehidupan. Tuhan mau kita tetap dalam fokus kepada Tuhan. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena Tuhan mengasihi kita. Tadi sudah dikatakan dalam firman-Nya, kita ini mulia. Sekalipun kita itu sudah hancur lebur, sudah hancur hidup saya, Bu. Sudah tidak punya masa depan. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Kita ini bagaikan bejana yang sudah dihancurkan berkeping-keping, tapi Tuhan akan tata baik-baik, walaupun itu sudah merupakan kepingan-kepingan. Kehidupan kita sudah hancur, Tuhan akan tata kehidupan kita sehingga akan menjadi bentuk bejana kembali sesuai tatanan Tuhan. Maukah kita, saudaraku? Amin, ya. Jadi Tuhan ada saat kita dalam badai. Supaya apa? Supaya kita bergantung kepadanya. Nah, ketika kita sudah mampu melewati badai tersebut, kita sudah keluar dari badai tersebut. Seperti tadi firman Tuhan katakan, seperti apa kondisi murid-muridnya? Murid-muridnya, saya lihat lagi ayatnya, murid-muridnya berkata, orang seperti apakah dia? Ketika Tuhan membawa kita keluar dari masalah-masalah kita, badai tersebut, bagaimana sikap kita? Dalam nats tadi dikatakan bahwa murid-muridnya semakin menyadari bahwa Yesus punya kuasa. Kita juga, kalau kita keluar dari masalah kita, mungkin engkau akan dibawa hari ini keluar dari masalahmu, atau mungkin besok, atau mungkin bulan depan, karena Tuhan melihat engkau belum dewasa, engkau belum imanmu belum penuh percaya kepada Tuhan, engkau masih mengandalkan Tuhan, jadi masih belajar. Tuhan gak mau kita punya iman anak-anak. Tuhan mau kita punya iman yang tangguh. Mari kita belajar dari burung Raja Wali. Tahu Raja Wali ya? Raja Wali ini, saudaraku, dia tahu kapan badai akan muncul. Jauh sebelum badai datang, dia tahu, badai akan datang. Mungkin dengar suara angin, intuisi mereka, dia ya, Raja Wali. Angin dari sebelah barat. Sebentar lagi badai akan datang. Tapi tadi waktu di perahu tadi, gak ada tanda-tanda badai akan muncul. Jadi kita bisa seperti di perahu tadi, gak tahu badai kapan tiba-tiba muncul. Atau seperti Raja Wali, mempunyai insting yang Tuhan, karena kita dekat sama Tuhan, kita tahu badai akan datang karena keadaan seperti ini. Misalnya seperti corona, pandemi seperti ini. Buat orang yang punya kedekatan yang sangat istimewa sama Tuhan, Tuhan akan memberitahukan akan ada badai. Ya mungkin namanya Tuhan mungkin gak bilang namanya si corona ya, namanya pandemi akan berlangsung bertahun-tahun, mungkin tidak begitu. Tapi diberikan penglihatan sama Tuhan akan ada sesuatu yang terjadi bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Nah, Raja Wali tadi tahu sebelum datang badai, dia tahu kapan badai itu akan muncul. Raja Wali mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu. Dia terus terbang. Ketika dia melihat akan badai akan turun, akan datang, dia akan naik sampai ketinggian tertentu. Dan ketika sampai dalam ketinggian tertentu, dia siap menunggu badai itu datang. Oke, sekarang badai silahkan datang. Saya sudah ada dalam ketinggian. Begitu juga dengan kita. Iman percaya kita sudah teguh. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Penipu-penipu seperti iblis itu tidak bisa menggoyang kita. Kita siap menunggu apa yang akan datang. Dan ketika badai itu datang menyerbu Raja Wali tersebut, apa yang dia lakukan? Dia akan mengembangkan sayapnya. Sehingga ketika itu badai datang, justru dengan begitu dia mengembangkan sayapnya, badai itu membawa dia tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Badai itu yang membawa dia semakin tinggi. Dia sudah mengembangkan sayapnya. Kita juga begitu. Ketika badai datang, kita bersama Tuhan, kita pegang Tuhan. Maka bukan kita jatuh, malah level iman kita semakin tinggi. Dulunya kita mungkin suka ragu-ragu, khawatir, benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar nggak Tuhan ada ya? Benar nggak Tuhan itu bisa tolong saya? Tapi ketika iman percayamu teguh, dari sekarang saudaraku, mendekat kepada Tuhan, dia akan terbang tinggi.
seperti Raja Wali. Kita akan terbang tinggi. Malah badai itu akan membawa kita tinggi, bukan kita jatuh. Iman percaya kita di level tertentu akan memampukan kita menghadapi badai. Mungkin dulu badai yang datang di level 10 cm misalnya, 10 cm. Kita dengan level 10 cm aja sudah ngos-ngosan. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kapan badai akan datang. Kita lalui badai 10 cm. Nah, ketika kita bersama Tuhan, datang lagi badai yang namanya kehidupan saudaraku, yang masih ada nafas dalam hidup kita, masih hidup kita di dunia ini, masih selalu pasti datang badai. Yang nggak ada datang badai adalah kalau sudah kita tidak di dunia ini. Tapi jangan salah, jangan pikiranmu, oh ya udah yang penting saya bunuh diri sajalah. Karena kalau udah bunuh diri tidak ada lagi badai. Halo? Kalau bunuh diri tidak direstui Tuhan, tidak diizinkan Tuhan karena kau datang tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, maka tempatmu akan ada di neraka kekal. Akan ada di neraka kekal. Jangan kau pikir selesai masalahmu. Tidak. Jadi, ketika badai datang level 10, engkau akan dimampukan Tuhan menyelesaikan itu. Kita selesai lepas dari badai. Kemudian akan datang lagi mungkin setahun 2 tahun kemudian, datang lagi badai menyerbu. Jangan kau pikir kayak mana lah Tuhan ini. Sudah hari itu aku menyelesaikan badai, kok datang lagi. Ya, iblis memerlukan jiwamu. Jiwamu mau dibawanya ke neraka kekal. Dia akan membuat engkau sampai kau menyerah dan meninggalkan Tuhan. Tapi bersama Tuhan, engkau akan dibawa di level berikutnya. Engkau akan dimampukan Tuhan melewati badai yang 30 cm. Begitu seterusnya. Sehingga engkau akan dimampukan Tuhan melalui badai 100 cm. Nah, ketika itu engkau akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Engkau akan menguatkan orang-orang yang lemah yang pernah mengalami badai seperti kau alami. Dan engkau akan menjadi saksinya bahwa engkau sudah melewatinya sebab tangan Tuhan yang kuat menolongnya. Sebagai penutup, saya mau ceritakan seekor kera. Tahu kera ya? Kera ini kan dia ada di atas pohon. Nah, ketika angin puting beliung atau datang angin kencang, dia dengan seerat-eratnya memegang apa itu, pohon itu, sehingga dia sampai bagaimanapun angin kencang, dia tidak akan jatuh sepanjang pohon tersebut masih tegak. Tapi dia akan jatuh dari pohon tersebut ketika apa? Ketika angin sepoi-sepoi datang. Dia tertidur. Dan karena dia tertidur, dia jatuh. Karena dia tidak pegang lagi pohon itu. Sering kali kita begitu. Dalam keadaan sulit, susah, dalam keadaan kesesakan hebat, pergumulan besar, kita pegang Tuhan. Bahkan kalau doa biasanya pagi bangun tidur, malam tidur mau tidur malam atau doa makan, itu saja doa kita. Tapi ketika badai datang, 1 jam sekali kita berdoa. 1 jam sekali kita berdoa. Pegang tangan Tuhan, memegang Tuhan kuat-kuat supaya Tuhan memberi kekuatan. Namun seringkali, khususnya bagi saudaraku yang akan keluar dari tempat itu secepatnya, dari lapas Binjai itu, ketika keadaanmu semakin nyaman, ketika kau sudah keluar dari situ, pekerjaan datang, keluarga membuka tanganmu dengan nyaman, engkau tidak perlu memikirkan uang, engkau dalam keadaan yang sangat nyaman. Seperti kera tadi, maka angin sepoi-sepoi sudah mulai datang. Waspada saudaraku, iblis sedang mengincar engkau. Jangan biarkan itu datang. Saya percaya kalau tanganmu masih kau lipatkan, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Dia sudah berjanji akan memberikan kekuatan bagi kita. Sekalipun kita harus menjalani badai itu, sekaligus harus kita menjalani kesesakan, kesusahan, tapi dia tidak pernah membiarkan kita. Dia membantu kita walaupun tertatih-tatih menyelesaikan badai itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa Tuhan, Engkau mengingatkan kami siang hari ini. Bukan kami saja yang mengalami badai saat ini, seluruh dunia Tuhan. Tetapi khususnya kami yang beribadah padamu hari ini.
Hamba-Mu bersama dengan saudara-saudaraku yang terkasih di lapas Binjai. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami mau berseru kepadamu seperti murid-murid-Mu berseru kepadamu. Kami mau memanggil Engkau dan membangunkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kehebatan kami, keluarga kami, atau siapapun yang boleh kami andalkan. Kami mau mengandalkan Engkau. Supaya Engkau Tuhan yang membantu kami menyelesaikan badai kehidupan kami. Engkau bertindak Tuhan Yesus, mengatakan diam dan tenanglah terhadap badai kehidupan kami. Nah, ketika itu Engkau lakukan Tuhan, maka ada damai sejahtera di hati kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus menghibur hati kami, sehingga kami tidak akan bersungut-sungut dan kesal. Bahkan iman percaya kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh sangat percaya Tuhan Yesus, selagi masih ada nafas kehidupan yang Engkau berikan, maka sebegitu besar kasih dan cinta-Mu yang Engkau berlimpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba khususnya berdoa Bapa untuk saudara-saudaraku yang ada di lapas Binjai. Engkau yang sekarang saat mengalami kesakitan fisik. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Engkau yang dalam keadaan putus asa, maka di dalam nama Yesus, percayalah engkau akan diberikan jalan keluar, diberikan kelegaan. Engkau yang dalam keadaan susah hati, engkau yang dalam keadaan kemiskinan, maka di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dibebaskan dari semua itu. Engkau yang dalam keterikatan narkoba, maka di dalam nama Tuhan Yesus, kuperkatakan kepadamu, engkau akan terbebaskan dalam intimidasi iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Bapa, tidak ada batasan. Tidak ada batasan di antara hamba-Mu dengan saudara-saudaraku yang ada di lapas Binjai. Walaupun kami bertemu lewat media sosial ini Tuhan, lewat Zoom. Tetapi Tuhan, kuasa Roh-Mu sanggup menjangkau mereka yang di Binjai. Hamba percaya Bapa, Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Hamba percaya firman-Mu Tuhan berkuasa atas mereka yang mendengarkan saat ini Bapa. Hamba percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka sendirian Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Biar kami datang kepadamu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Biar firman-Mu Tuhan Yesus berakar dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, untuk kepala lapas Binjai, untuk semua karyawan dan stafnya Tuhan, bahkan untuk setiap pengurus di gereja. Tuhan Yesus, selamatkan kehidupan mereka, selamatkan keluarga mereka, selamatkan juga keluarga seluruh anak-anak-Mu yang ada di lapas Binjai yang sekarang lagi beribadah Tuhan. Apapun Tuhan Yesus keluarga mereka, Engkau Tuhan campur tangan, Engkau Tuhan Yesus menjadi penolong yang ajaib bagi mereka. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan hari-hari dalam kehidupan mereka. Mereka terus mencari Engkau. Mereka haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Mereka memerlukan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan kami mengucap syukur.